Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajar Setio Budi, NPM 754242448, mata kuliah Green and Halal Logistik. Materi kali ini asesmen tengah semester. Struktur analisis dari deskripsi kasus pada artikel Green and Resilient Supply Chain, kombinasi dahsyat untuk bisnis yang tak terkalahkan. Identifikasi permasalahan utama dari artikel tersebut ialah permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah kerapuhan rantai pasok atau supply chain bisnis di tengah meningkatnya disrupsi global seperti pandemi, perubahan iklim ekstrim, konflik geopolitik, dan serangan cyber. Banyak perusahaan masih berfokus pada efisiensi biaya tanpa membangun ketahanan dan keberlanjutan, sehingga rentan terhadap gangguan yang dapat menghambat operasional pertumbuhan bisnis. Analisis faktor internal dan eksternalnya. Untuk faktor internal, ketergantungan pada efisiensi, banyak perusahaan fokus pada efisiensi biaya dan waktu tanpa memperhatikan ketahanan sistem. Kurangnya inovasi teknologi, minimnya adopsi teknologi seperti IoT dan AI yang dapat meningkatkan visibilitas dan responsivitas rantai pasok. Dan yang ketiga, budaya organisasi, budaya perusahaan yang belum mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan ketahanan dalam strategi bisnis. Untuk faktor eksternal, yang pertama, perubahan iklim, bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan yang mengganggu distribusi logistik. Kedua, pandemi dan konflik geopolitik. Situasi global yang tidak stabil menyebabkan gangguan pada rantai pasok internasional. Ketiga, tekanan regulasi dan konsumen. Meningkatnya tuntutan dari pemerintah dan konsumen terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan tangguh. Untuk alternatif solusi yang dapat diterapkan, yang pertama, implementasi Green Silent Supply Chains, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan dalam seluruh proses rantai pasok. Yang kedua, adopsi teknologi canggih, menggunakan teknologi seperti IoT, AI, dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan responsivitas rantai pasok. Ketiga, kolaborasi multi-stakeholder, membangun kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mendukung inisiatif GRSC. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia, melatih dan mengembangkan kompetensi karyawan dalam memahami dan menerapkan prinsip GRSC. Kelima, diversifikasi pemasok dan lokasi produksi, mengurangi ketergantungan pada satu pemasok atau lokasi produksi untuk meningkatkan ketahanan. Dan yang terakhir, pengembangan rencana kontingensi, membuat rencana darurat untuk menghadapi berbagai skenario gangguan. Untuk evaluasi dari kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi tadi, untuk yang solusi pertama, kelebihannya meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis. Kedua, memenuhi tuntutan regulasi dan konsumen. Untuk kekurangannya, membutuhkan investasi awal yang besar, perubahan budaya organisasi bisa menjadi tantangan. Untuk solusi yang kedua, adopsi teknologi canggih. Untuk kelebihan, meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk kekurangannya, risiko keamanan data, memerlukan infrastruktur dan keahlian teknis yang memadai. Untuk solusi ketiga, kolaborasi multi-stakeholder. Kelebihannya, mempercepat adopsi GRSC, berbagi sumber daya dan pengetahuan antar pihak. Untuk kekurangannya, koordinasi antar pihak bisa kompleks, potensi perbedaan kepentingan dan prioritas ada. Untuk yang solusi keempat, pengembangan sumber daya manusia, untuk kelebihannya meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan, mendukung implementasi GRSC secara efektif. Tapi ada kekurangannya, memerlukan waktu dan biaya pelatihan, potensi resistensi dari karyawan terhadap perubahan budaya dan sistem kerja baru. Untuk yang kelima, diversifikasi pemasok dan lokasi produksi, kelebihannya meningkatkan ketahanan terhadap gangguan lokal, mengurangi risiko operasional, dan untuk kekurangannya meningkatkan kompleksitas manajemen dan biaya operasional. Dan yang terakhir, pengembangan rencana kontingensi, kelebihannya memungkinkan respon cepat terhadap gangguan, mengurangi waktu henti operasional, dan kekurangannya membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan rutin agar tetap relevan.
Untuk rekomendasi solusi terbaik berdasarkan analisis di atas, solusi terbaik adalah mengimplementasikan Green Resilient Supply Chain secara menyeluruh dengan dukungan teknologi canggih dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi tantangan global dengan lebih siap dan berkelanjutan. Analisis ini didasarkan pada artikel oleh Prof. Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT, yang menekankan pentingnya integrasi keberlanjutan dan ketahanan dalam rantai pasok untuk menghadapi tantangan bisnis di era disrupsi. Dan ini merupakan case kedua, jelaskan bagaimana integrasi prinsip GRSC tidak hanya menyelamatkan bisnis, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Integrasi prinsip GRSC dalam menyelamatkan bisnis, pembangunan, berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. GRSC adalah kerangka kerja manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan ketahanan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip GRSC tidak hanya membantu bisnis bertahan dalam ketidakpastian, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan literatur ilmiah dan studi kasus, integrasi GRSC terbukti memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRSC menyelamatkan bisnis dari risiko dan ketidakpastian. Prinsip dari GRSC meningkatkan ketahanan bisnis melalui yang pertama, diversifikasi pemasok. Perusahaan seperti Toyota menerapkan multi-sourcing untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok sehingga mitigasi risiko seperti gangguan pandemi COVID-19. Kedua, digitalisasi dan analitik data, penerapan blockchain dan IoT oleh Walmart meningkatkan transparansi rantai pasok, mengurangi food waste hingga 15%. Respon cepat terhadap krisis, Unilever mengintegrasikan GRSC untuk mempertahankan operasi selama krisis iklim dengan mengadopsi energi terbarukan. Dampaknya, perusahaan dengan GRSC memiliki return on asset 20% lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Untuk kontribusi GRSC terhadap pembangunan berkelanjutan, GRSC mendukung SDG melalui pengurangan emisi karbon. Nestle menerapkan karbon netral supply chain dengan energi terbarukan, mengurangi emisi 4,1 juta ton CO2. Yang kedua, ekonomi sirkular. X&M menggunakan bahan daur ulang, mengurangi limbah tekstil sebesar 35%. Dan yang ketiga, keberlanjutan sumber daya alam. PepsiCo mengadopsi pertanian presisi untuk menghemat 18% air. Dampaknya, bisnis dengan rantai pasok berkelanjutan mengalami peningkatan nilai merek hingga 30%. GRSC meningkatkan kesejahteraan sosial. Prinsip dari GRSC berkontribusi pada kesejahteraan melalui yang pertama, peningkatan kondisi kerja. Program Fair Trade oleh Starbucks meningkatkan pendapatan petani kopi 20-30%. Pemberdayaan masyarakat lokal. Coca-Cola mendukung UMKM melalui 5by20 Initiative, memberdayakan 5 juta perempuan. Dan yang terakhir, respon krisis kemanusiaan. IKEA Foundation bekerja sama dengan UNHCR menyediakan rumah ramah lingkungan bagi pengungsi. Dampaknya, perusahaan menerapkan socially responsible supply chain memiliki tingkat loyalitas konsumen 40% lebih tinggi. Integrasi prinsip GRSC dalam menyelamatkan bisnis, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi prinsip GRSC tidak hanya menyelamatkan bisnis dari risiko operasional dan finansial, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi GRSC mengalami peningkatan profitabilitas, pengurangan dampak lingkungan, dan peningkatan inklusi sosial. Oleh karena itu, GRSC harus menjadi prioritas strategi bagi bisnis dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.